dan lain-lain. Pada materi networking ini kita dapat menghubungkan virtual machine ke internet. Yang kedua, virtual machine ke komputer atau laptop. Yang ketiga, virtual machine ke virtual machine. Terakhir yang reset AC address. Kita masuk ke virtual box, lalu yang kita ubah yang Ubuntu server sama clone Ubuntu server. Lalu klik jaringan. Ini kan masih C4G3 samanya itu clone sama C4G3 itu harus diubah, itu berbeda. Yang pertama Ubuntu server dulu. Kita klik yang ini, klik satu kali aja, lalu oke. Yang selanjutnya clone, pengaturan, lalu jaringan sama klik satu kali, lalu oke. Udah. Nah, itu cara mereset NAT address. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu network mode NAT. NAT adalah singkatan Network Administration, yaitu proses yang menerjemahkan alamat IP lokal ke alamat IP publik. Jadi IP yang terdapat di virtual machine akan diterjemahkan ke IP publik melalui internet yang terhubung pada laptop kita. Selanjutnya kita langsung saja mempraktekkan simulasi NAT pada virtual machine. Kita buka virtual machine. Ini kan ada virtual machine. Lalu kita klik kanan, lalu aturan, lalu jaringan kita ini harus NAT, lalu oke. Yang ini kita sama kita jaringan NAT, lalu oke. Yang Ubuntu server snapshot 1, lalu mulai, lalu tunggu hingga 100%. Lalu kita login, passwordnya kita masukkan, lalu kita ping. Kalau kita mengecek ini Pak sudah terkoneksi atau belum, ping. Lalu enter. Gantiin aja, kita klik CTRL bersamaan sama C, lalu kita ketik IP address. Kalau IP A, IP spasi A juga bisa, lalu enter. Di sini kita lihat yang output pertama yaitu LO, yang kedua yaitu ENP0S3. Internet yang terhubung oleh laptop kita di sini IP-nya 10.0.2.15.
pilih yang channel update setting, lalu kita pilih yang virtual box host only, lalu kita klik di sini. Di sini IP-nya 192.168.56.1. Di sini IP-nya berbeda dengan yang Epson ENP 0S3. Jadi IP-nya ini berbeda. Jadi cukup sampai di sini pembahasan pada virtual machine. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu poin 3, antara NAT versus NAT network. Jika menggunakan NAT, virtual machine akan langsung terhubung ke hidden interface laptop atau host OS kita. Akibatnya kedua virtual machine akan mendapatkan IP yang sama karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama, sehingga membuat keduanya tidak bisa saling berkomunikasi. Sedangkan jika menggunakan NAT network, virtual machine tidak langsung terhubung ke host OS, melainkan akan melalui switch terlebih dahulu. Switch ini bersifat virtual, maka sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Kita langsung mempraktekkan saja, kita masuk ke virtual machine. Ini kita cek pengaturan, lalu ininya tercantol pada NAT ya, lalu oke, clone Ubuntu server, klik kanan, lalu pengaturan sama itunya harus NAT, kalau sudah oke, kita klik yang ini, klik mulai, tunggu. Ini kita login, passwordnya 1, enter. Lalu kita akan mempraktekkan yang ini. Buka saja. Lalu kita klik terus, lalu perkakas manajemen jaringan, NAT, ciptakan, terus ini, kanan, rincian, lalu kita klik pengaturan. Jadi kita cek jaringan. Oh, ini kita ganti NAT, jaringan, lalu oke. Lalu yang ini kita ganti juga. Yang selanjutnya, yang poin kelima, bridge network. Di simulasi bridge network, maka dia akan melesetkan IP rel internet yang terkoneksi pada host OS. Jadi seolah-olah virtual machine tersebut terhubung internetnya sudah terkoneksi juga untuk host OS, dan ditiru virtual machine kita akan otomatis terkoneksi khusus ke interface Wi-Fi, atau ini masuk ke IP virtual box. Saja kita mempraktekkan. Kita masuk virtual box.
Kita klik yang Ubuntu server. Lalu kita pengaturan. Lalu jaringan. Yang ini ya. Jadi apa? Adapter bridge. Lalu oke. Setelah itu langsung mulai. Tunggu. Gede no. Jadi apa? Lalu ini kita login ya. Lalu enter, passwordnya kita masukkan. Lalu enter ya. Lalu kita ketik IP address. Lalu enter ya. Habis ini kita masuk ke control panel. Ini ya. Lalu kita pilih jaringan dan internet. Dan kita pilih network and sharing center. Lalu yang Chame adapter setting. Kita pilih yang ini. Ya. Di sini. Pergi ngomong kayak. Di sini bisa interface-nya. Di sini kita otomatis. Yang selanjutnya kita masuk ke simulasi host only network. Host only network. Jika kita menyusunkan network interface OS, jika mendukung laptop kita merupakan hidden interface. Sedangkan jika kita menyusunkan host only network, dia akan terkoneksi ke host only interface pada OS. Network interface-nya ini membuat guest OS dan host only saling berkomunikasi, di mana kedua virtual machine dapat IP setiap terhubung, tetapi hanya terbatas di belakang network. Langsung saja kita buka ke VirtualBox. Ini kita pilih yang ini, lalu kita pencet kanan, lalu pengaturan, lalu jaringan, lalu kita ganti adapter hanya host, lalu oke. Yang pelan kubu juga kita ganti jaringan, adapter hanya host, lalu oke. Terus kayak tadi mulai ya. Dulu ya. Lalu enter. Lalu enter. Apa sudah? Ya nih sudah. Itu kan sudah. Oh iya sudah. Itu sudah. Kita ketik sudah. Enpos. Min S. S3 ya. Lalu enter. Kita masukkan password. Lalu enter. Kita ketik IP address. Lalu enter. Sudah mana? Sudah. Lalu S3. Lalu enter. Kita ketik IP address. Ini kita langsung masuk ke kontrol panel. Kita pilih jaringan dan internet, lalu network and sharing, lalu ini Chame adapter setting, lalu kita klik yang kanan, lalu kita klik status details ya. Lalu ini IP-nya, IP address-nya 192.168.56.1. Nah, ini IP-nya 192.168.1. Kalau sudah ini kita masuk ke kalau kita masuk setelah ini kita masuk ke lalu kita ketik di 192.168.1.56.1. Lalu enter. Jadi ngomong kayak sebentar. Enggak ngomong. Ini coba komen. Lalu setelah ini kita coba ke komen com. Lalu kita ketik
192.168.56.1. Lalu enter. Nah ini kasihnya TTL. Nah ini kalau TTL itu tandanya berhasil. Setelah ini kita masuk ke kontrol panel. Kita pilih yang paling atas, sistem dan keamanan. Lalu kita pilih Windows Defender Firewall. Lalu kita pilih yang Turn Windows. Lalu ini kita nyalakan. Lalu ini kita off-kan. Lalu oke. Di sini pinnya berhasil karena Defender Firewall-nya sudah kita matikan. Lalu ini kita cara menghentikannya. Ctrl plus C. Kita akan menyalakan Defender Firewall. Kita masuk ke kontrol panel. Lalu ini ya, sistem dan keamanan. Lalu kita pilih yang Windows Defender Firewall. Lalu kita pilih yang Turn Windows Defender ini. Lalu kita ini nyalakan. Lalu oke. Nah ini sudah. Kita klik kanan. Lalu pengaturan. Lalu kita pilih jaringan. Kita pilih yang adaptor. Lalu oke. Nah yang sama ya. Jaringan. Lalu kita pilih yang adaptor dan oke. Sama ya. Lalu kita yang besar jelas. Gitu nih. Bisa banyak apa tekan yang lalu kita pilih sini bisa nih. Kita login. Lalu enter. Lalu kita masukkan password. Lalu enter. Kita ketik sudo yang ke simulasi internal network. Siapa nih? Slice atau ETC slice atau script installer script config titik YAML titik YAML dan pada itu pada bayan ya. Ya wes nih. Sini. Lalu kita klik Ctrl plus X. Lalu kita klik Y. Lalu enter. Ya ini kita lakukan bersama. Lalu kita klik Ctrl plus X. Lalu klik Y. Lalu enter. Lalu kita
kita klik sudo net one, terus lalu ini kita klik sudo net one apply, lalu kita enter, lalu kita ketik IP address, lalu enter. Ini udah dapat deh. Terus ini lalu kita klik CTRL plus X, lalu klik Y, lalu enter, lalu kita ketik sudo net one, lalu apply, lalu enter, lalu kita ketik IP address. Oke, ya. Terus lalu kita ke lalu ke pengaturan, lalu jaringan, lalu kita pilih jaringan internal, lalu oke, coba ya. Lalu ini sama klik kanan pengaturan jaringan, pilih jaringan internal, lalu oke, lalu kita keduanya kita start. Lalu kita login, password, lalu kita login, enter, lalu kita ketik IP, lalu kita ketik IP address, lalu kita ketik ping, oh jalan, lalu enter. Ini kalau browser tandanya TTL. Ini cara ketikanya CTRL plus C, lalu yang ini sama, lalu kita cara menentukan CTRL plus C. Ini kita lakukan sama seperti ini, IP address ya. Lalu kita pilih 192.168.1.1, lalu enter. Nah ini berhasil tandanya TTL. Lalu kita cara dengan CTRL plus C. Nah tinggal sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.